pendekatan manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Ini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, bukan hanya dari sudut pandang keuangan. BSC memungkinkan perusahaan untuk mengaitkan tujuan strategis dengan kinerja operasional secara lebih efektif. Kemudian mengapa penting dalam strategi? BSC sangat penting karena membantu organisasi memahami dan mengkomunikasikan visi serta strategis mereka dengan lebih jelas. Dengan menggunakan BSC, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja secara menyeluruh yang meliputi aspek finansial dan non-finansial. Hal ini mendorong perusahaan untuk berfokus pada tujuan jangka panjang dan tidak hanya hasil jangka pendek, serta meningkatkan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian, 4 perspektif BSC. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan terlihat dari sisi keuangan. Indikator yang digunakan termasuk laba bersih, pengembalian investasi, dan pertumbuhan pendapatan. Ini membantu manajemen untuk menilai apakah strategi yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Di sini, perusahaan mengevaluasi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indikator seperti tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan tingkat retensi pelanggan untuk digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menilai efisiensi dan efektivitas proses operasional. Indikator yang digunakan bisa berupa waktu siklus produksi, tingkat kegagalan produk, dan inovasi dalam proses. Ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini fokus pada pengembangan karyawan dan kapasitas organisasi untuk berinovasi. Indikator yang relevan mencakup jumlah pelatih yang diberikan kepada tingkat karyawan, tingkat retensi karyawan, dan inovasi produk baru. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Contoh aplikasi BSC pada perusahaan frozen food. Contoh bisnis, perusahaan sayuran beku atau makanan siap saji beku. Yang pertama, perspektif keuangan. Indikator, laba bersih bulanan, biaya produksi per unit, dan pertumbuhan penjualan tahunan. Contoh aksinya, menginvestasikan mesin pembekuan otomatis untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Indikatornya, tingkat kepuasan pelanggan melalui survei, jumlah komplain, dan jumlah pelanggan berulang. Contoh aksinya, meluncurkan produk baru dengan kemasan ramah lingkungan dan varian menu lokal yang lebih disukai konsumen. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Indikatornya, waktu dari produksi distribusikan, jumlah produk rusak selama pengiriman, dan efisiensi rantai dingin. Contoh aksinya, mengembangkan sistem manajemen distribusi yang dapat melacak suhu penyimpanan selama pengiriman agar kualitas tetap terjaga. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Indikatornya, jumlah pelatihan yang diikuti karyawan, kecepatan tim dalam pengembangan produk baru, dan penggunaan teknologi baru. Contoh aksinya, mengadakan pelatihan rutin tentang pengaman dan teknologi pembukuan baru untuk meningkatkan daya saing. Adapun kesimpulannya, yaitu dari penjelasan di atas, saya menyadari bahwa BSC merupakan alat yang sangat efektif dalam perencanaan dan evaluasi strategi bisnis. Di industri frozen food, BSC membantu perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tapi juga memastikan proses produksi efisien, pelanggan puas, dan karyawan terus berkembang. Dengan BSC, perusahaan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan menjaga keberlanjutan bisnis. Saya percaya penerapan BSC yang konsisten akan menjadi salah satu kunci sukses perusahaan di industri makanan beku. Terima kasih.